Lanjut bahas Martial Universe episode 7. Nggak usah caci cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada episode sebelumnya, Lindong memurnikan buah 1000 binatang. Dia pun kehilangan kendali atas tubuhnya. Dengan bantuan Xiaodio dan juga Xiaoyan, Lindong pun mendapatkan sedikit kesadarannya dan mulai menggunakan simbol leluhur di dahinya. Yang pada akhirnya, Lindong berhasil mendapatkan transformasi kera iblis. Pada saat yang sama dia bertemu dengan Guyan dan menguji kekuatannya itu. Alhasil Lindong pun memenangkan pertarungan. Dia kemudian menuju ke kota Dagui untuk mengupgrade tombak naga surgawi dengan bantuan master simbol roh yang bernama Master Cheng. Tombak pun mulai berubah dengan sisik berwarna emas. Tidak lama kemudian Huazong pun masuk tanpa izin dan meminta Lindong untuk menjual tombaknya. Tapi dengan tegas, Lindong menolak hal itu. Saat ini Huazong menemui ayahnya yang bernama Huagu yang sedang menyempurnakan boneka simbol. Boneka ini sengaja dibuat untuk senjata andalan Huazong ketika dia pergi ke monumen Dahuang. Huazong kemudian mengetes boneka itu dengan pisau mental. Dan dengan cepat, boneka bisa menghindar dan malah melakukan serangan balik. Jika tidak ditahan oleh ayahnya, maka Huazong sudah pasti terluka. Boneka simbol ini sudah digabungkan dengan kekuatan mental Huagu. Dengan begitu, Huagu akan merasa tenang jika sang putra pergi ke monumen Dahuang dengan perlindungan boneka simbol buatannya. 厉害！这尊符魁已经融合了我的精神与大荒古碑，我也放心一些。 Huazong pun berterima kasih pada ayahnya dan langsung menyimpan boneka simbol tersebut. Tidak lama setelah itu, seorang pengawal memberikan laporan bahwa saat ini Lindong masih menyembunyikan diri di penginapan. Huazong pun menyuruh pengawalnya untuk terus melakukan pemantauan. Sang ayah pun bertanya apa yang terjadi. Huazong pun mengatakan jika dirinya bertemu dengan seorang pemuda yang memiliki harta roh yang sangat bagus, tapi pemuda itu enggan untuk menjualnya. Jika ada kesempatan, maka Huazong akan merebut harta itu. 只不过是我相中一件灵宝，但有个不开眼的家伙却不肯卖给我。 Malam harinya di penginapan, Lindong dan Xiaodiao sedang mengamati karpet yang dibeli dari pelelangan. Tapi benda itu tidak bisa digunakan sama sekali. Bahkan dengan kekuatan mental tetap tidak berfungsi. Xiaodio merasa kesal sendiri, padahal menurut perhitungannya benda ini adalah harta yang sangat bagus. Lindong kemudian bertanya, apakah Xiaodio tidak salah menilai. Merasa diremehkan, Xiaodio pun sedikit tersinggung dan langsung pergi untuk merenungkan dirinya. Lindong kemudian melakukan eksperimen. Dia menggabungkan kekuatan Yuan dan juga mental lalu menyalurkannya pada karpet itu. Dan boom! Karpet pun merespon kekuatan Lindong. Yang pada akhirnya Lindong pun terpental karena penggabungan kekuatan Yuan dan mentalnya belum seimbang. Xiaodio pun muncul kembali dan bertanya apa yang terjadi. Lindong menjelaskan bahwa dia tidak sengaja menggabungkan kekuatan mental dan Yuan yang pada akhirnya karpet itu merespon dan terasa agresif. Xiaodio merasa senang karena Lindong memiliki keberuntungan yang bagus. Dan kini Lindong mencobanya kembali. Hasilnya tetap sama dan dia pun terpental. Xiaodio kemudian memarahi Lindong untuk melakukannya secara perlahan. Dan pada akhirnya, semalaman Lindong mencoba menyeimbangkan kekuatan Yuan dan juga mental untuk membuka karpet itu. 你急什么？慢慢来呀！让我再试试。 精神力上了，再加点力。哎呀，站着说话不腰疼，这根本不简单。 Pagi harinya Lindong pun berhasil membuka karpet. Xiaodio merasa senang dengan keberhasilan Lindong ini. Yang ternyata karpet itu adalah harta roh tingkat tinggi yang mampu menggabungkan kekuatan mental dan Yuan penggunanya. Kemudian menghasilkan kekuatan mental Yuan. Dengan harta ini Lindong akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Lindong yang bersemangat akan melakukan uji coba kekuatan mental Yuan. Xiaodio pun segera menyuruh Lindong untuk berhenti. Karena kekuatan itu bisa meratakan tempat ini dalam sekejap saja. Lindong pun segera menarik kekuatannya dan menyimpan harta roh itu. Kemudian Lindong mengajak Xiaodio dan juga Xiaoyan segera pergi meninggalkan penginapan ini. Karena Huazong pasti tidak akan menyerah memburu Lindong. 我可不想在他的地盘跟他起冲突。这段时间没白历练，处事老练多了。走吧。 Ternyata saat ini anak buah Huazong sedang memata-matai Lindong. Ketika sampai di hutan,
Lindong yang memang sudah tahu dirinya diikuti pun menyuruh anak buah Hwasong untuk segera keluar dari persembunyian. Hwasong pun juga ikut menampakkan dirinya dan meminta Lindong untuk memberikan jawaban atas tombak naga surgawi itu. Karena Lindong masih tidak mau menjualnya, maka Hwasong kali ini menyuruh anak buahnya untuk segera merebut harta itu dari Lindong. Pertarungan pun pecah dan Lindong masih bisa mengatasi kedua anak buah Hwasong. 抱歉，不做考虑，竟是如此的不识好歹。动手！ Lindong kemudian mengatakan bahwa merebut harta milik orang lain itu adalah perbuatan yang tercela. Tapi Hwasong menjawabnya bahwa kota Dahuang ini adalah tempatnya orang yang kuat, dan harta tingkat tinggi itu hanya pantas dimiliki oleh Hwasong yang dianggap kuat. Hwasong kemudian mengeluarkan senjata mental untuk menyerang Lindong, dan dengan bantuan anak buahnya, Hwasong masih bertekad untuk membunuh Lindong. Dengan terpaksa Lindong pun mengeluarkan tombak naga surgawi dan mematahkan serangan Hwasong. Hwasong kemudian menyuruh Lindong untuk menyerah saja dan menyerahkan tombak itu. Selain itu, Lindong juga harus menjadi babu selama setahun, maka nyawanya akan diampuni. Lindong pun menolaknya dan menyuruh Hwasong saja yang menjadi babu untuk Lindong. Merasa tidak terima dengan penghinaan itu, Hwasong pun benar-benar geram dan akan membunuh Lindong. Lindong pun saat ini merasa kewalahan dengan pengeroyokan itu. Dia pun segera kabur bersama dengan Xiaoyan. 这就不好对付了。给我追！是。 Lindong dan Xiaoyan saat ini sampai di gurun pasir. Dia kemudian memerintahkan Xiaoyan untuk terbang berlawanan dengan Lindong agar membingungkan musuhnya. Tidak lama kemudian, Hwasong tiba di tempat itu. Dia pun merasakan aura Lindong ada dua, yang kemudian menyuruh anak buahnya untuk berpencar. 你们往那边看看。是。看你能玩什么花样。 Hwasong saat ini telah sampai di reruntuhan kota tua. Dia pun disambut oleh senjata roh yang langsung menyerang dirinya, yang ternyata itu dilakukan oleh Lindong. Hwasong pun percaya diri bahwa saat ini kekuatan mentalnya jauh lebih kuat dari Lindong, yang pada akhirnya mereka berdua pun saling serang dengan kekuatan mental dan dilanjutkan dengan pertempuran fisik. Lindong pun cukup kaget karena Hwasong memiliki harta roh yang cukup banyak. Bahkan Hwasong juga mampu merobohkan batu yang besar dengan kekuatan mentalnya yang langsung menimpa Lindong. Lindong pun tidak terluka sedikit pun. Bahkan saat ini Lindong terbang untuk melakukan serangan balik. Namun hal yang mengejutkan terjadi karena serangan Lindong saat ini ditahan oleh boneka simbol Hwasong yang sengaja disimpan sebagai kartu traf. 画不法，看来这尊符魁，我的底牌符师。 Di tempat lain, Xiaoyan sedang dikejar oleh dua anak buah Hwasong. Dengan cepat Xiaoyan pun terbang dan tiba-tiba menghilang. Anak buah Hwasong pun pergi untuk kembali ke tempat Hwasong. 跟丢了，我们回去跟华宗护法会合。 Lindong saat ini kabur dari serangan Hwasong dan dia bersembunyi. Xiaodio di dalam tubuh Lindong tidak menyangka bahwa Hwasong ini adalah master simbol roh. Dan dengan bantuan boneka simbol itu maka dia akan sangat menyusahkan bagi Lindong. Lindong kemudian mencoba menyerangnya dengan senjata roh, tapi serangan itu selalu bisa ditangkis oleh boneka simbol. Kemudian Lindong mengeluarkan formasi simbol manifestasi yang malah diserap oleh Hwasong. Dengan cepat Lindong menggunakan tombaknya, kemudian menusuk tubuh Hwasong. Lagi-lagi Hwasong masih memiliki armor rahasia yang menahan serangan Lindong itu. 竟能吸收我的精神力。 玄黄地甲。 Lindong pun saat ini tertekan oleh boneka simbol. Dia akhirnya berhasil membuat boneka simbol itu terpental dan Lindong menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Hwasong. Serangan Lindong pun tidak mempan karena armor Hwasong sangat kuat.
Terpaksa Lindong menggunakan transformasi kera iblis dan melakukan serangan bertubi-tubi pada tubuh Hwasong, yang pada akhirnya Lindong pun berhasil menjatuhkan Hwasong dari udara. 招式根本伤不到我的分毫，得想办法破了这家伙的乌龟壳。 Xiao Diao di dalam tubuh Lindong pun berbisik untuk menggunakan trik itu. Ketika Hwasong kembali menggunakan boneka untuk menyerang, dengan cepat Lindong juga mengeluarkan boneka miliknya dan menahan serangan boneka Hwasong. Lindong pun mengalihkan konsentrasi Hwasong dengan simbol prasasti emas, dan dengan cepat dia menyerang Hwasong dengan kekuatan mental Yuan, yang pada akhirnya kekuatan itu bisa menghancurkan armor milik Hwasong. Lindong pun menyuruh Hwasong untuk menyerah, tapi Hwasong malah mengeluarkan segel yang menyerap kekuatan mental milik Lindong. Dengan terpaksa Lindong mengaktifkan simbol leluhur di dahinya dan berbalik menyerap kekuatan mental milik Hwasong, yang pada akhirnya membuat Hwasong meninggoy. 这怎么回事啊？我的精神力！是。 Kekuatan mental Hwasong ini sangat jahat, dan menurut Xiao Diao, Lindong harus segera memurnikan kekuatan mental itu. Xiao Yan pun kali ini sudah tiba di tempat Lindong, dan Lindong langsung mengajak Xiao Yan untuk kabur meninggalkan tempat ini. 小妍，我们走。 Tidak lama kemudian, anak buah Hwasong pun muncul. Mereka sangat kaget melihat tuannya sudah meninggal. Ayah Hwasong pun tidak terima putranya terbunuh. Dia pun saat ini akan memburu Lindong untuk balas dendam. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimanakah Lindong menghadapi kemarahan dari Hwagu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.